para pendekar. Ini Pak Abrar dari dosen Persada Bunda, jurusan ilmu komunikasi, dan ini Pak Japrijal, Kepala SMK Payung Negeri, sekalian advokat ya, masyarakat. Kita minta pendapatnya tentang pencaksilat. Pak Abrar dulu lah nih, kan yang pengetahuan Pak Abrar tentang pencaksilat itu apa ya? Pencaksilat sepanjang sepengetahuan saya merupakan bela diri akar rumput. Artinya setiap masyarakat Indonesia itu sudah mengenal pencaksilat, termasuk saya di zaman saya. Ya. Jadi olahraga dulu di kampung saya orang Sumatera Barat, itu adalah silat. Ya. Jadi kalau seandainya anak muda tidak mengetahui silat sedikit saja, itu dikatakan orang Minang. Ya. Kalau seandainya anak muda tidak mengetahui silat sedikit saja, itu dikatakan orang Minang. Itu. Ya. Nah, ya seiring berjalannya waktu tentu silat harus juga menyesuaikan diri tanpa harus menghilangkan karakteristik silat itu sendiri. Ya. Namun saat ini saya lihat silat sudah beralih kepada sebuah bela diri kontemporer. Kontemporer itu Sport. ya sudah sport dan sebagainya. Ya. Sebetulnya falsafah silat itu banyak menurut saya waktu itu. Mulai dari gerakan, semua di dalam pengaturan pernapasan dan semuanya. Semua falsafah itu ada sebuah kesabaran, kapan bertindak, kapan mengambil langkah mundur, kapan, dan itu semua mengandung pertimbangan-pertimbangan. Dan itu sesuai dengan falsafah seharusnya di dalam kehidupan kita mengambil sebuah tindakan. Kapan kita menyerang, kapan kita mundur, kapan kita menangkis, kapan kita harus menarik kekuatan lawan. Ya. Nah, silat bukan untuk membunuh. Tidak. Saya lihat silat itu tidak membunuh dan bahkan tidak memang mematikan. Tapi bagaimana mengambil sebuah energi, menyadarkan selawan itu bahwasanya ini loh bagaimana mengatur kondisi dalam diri sendiri, mengatur emosi dalam diri sendiri supaya dia juga punya energi. Ya, disitulah kematangan diri di saat itu. Falsafah orang Minang waktu itu, kalau dia sudah bisa silat dan seluruhnya, bahkan dia bisa pergi merantau. Diajukan merantau, kenapa? Wajib ya. Di saat dia merantau, dia sudah bisa mengatur posisinya. Ya. Makanya muncullah nanti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Induk orang tua ditinggalkan di kampung, maka dicari induk semua di rantau. Nah, inilah falsafah silat menurut saya. Jadi artinya silat itu proyeksi diri sebetulnya. Bagaimana membentuk kematangan emosional pada diri sendiri. Nah, itulah menurut saya pokoknya. Oke, para pendekar luar biasa tamu hari ini. Jujur saya juga mendapatkan ya seperti siraman rohani gitu ya tentang pencaksilat dari Pak Abrar, dan ini luar biasa ya. Itulah pencaksilat ya. Kemudian Pak Japrijal nih. Ini Pak Japrijal nih orang kita Melayu nih. Iya. Nah, saya ingin minta pendapat Pak Japrijal tentang pencaksilat. Kemudian bagaimana pencaksilat ini bisa diminati oleh kalangan muda lah, karena ini generasi kita yang akan meneruskan langkah-langkah kita. Kira-kira menurut Pak Japrijal pencaksilat itu bagaimana, kemudian solusinya bagaimana biar konten ini saya buat memang belajar pencaksilat. Artinya bukan saya master pencaksilat, tapi konten ini saya sengaja membuat kontennya sehingga masyarakat itu tahu, oh pencaksilat itu ini, gitu. Oh pencaksilat itu ini yang selama ini tidak terungkap. Kira-kira pendapat Pak Japrijal gimana? Oke. Yang pertama, pencaksilat itu kan sebetulnya kan identik dengan Melayu sebetulnya. Ya. Karena zaman-zaman dulu itu kan daerah Melayu ini terkenal dengan bela dirinya. Ya. Banyak silat-silat, guruan pangian segala macam gitu kan. Ya. Kemudian pencaksilat juga kan bagian daripada seni olahraga sih. Ya. Yang diutamakan sportivitas gitu kan ya. Jadi di samping dia membela diri, di situ ada sportivitas. Kita harus berjiwa kesatria. Ya. Ya. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang gitu kan. Ya. Jadi tidak ada saling sentimen di situ. Kemudian untuk mengembangkan di kalangan masyarakat, di anak-anak muda, kami memang di sekolah itu memang sudah ada program-program
untuk bela diri diantaranya memang pencak silat itu. Ya. Kita mengenalkan budaya-budaya itu kan, budaya-budaya Melayu, budaya-budaya bela diri itu. Nah, bagaimana ini supaya digemari? Di sekolah itu kami pesan kepada anak-anak itu, kepada siswa kita itu, tidak cukup dengan belajar di dalam lokal saja. Iya. Ya, orang itu ngetop bukan karena diduduk di lokal aja. Ya. Ada orang itu bisa ngetop di bidang bela diri, Ya. ada di bidang seni. Ya. Karena kalau ada peluang ini, kenapa tidak diambil? Ya. Jadi bagi cara kita untuk memotivasi anak-anak kita supaya dia mau belajar bela diri. Ya. Jadi kalau dia sudah belajar bela diri, dia sudah bisa memahami diri dia sendiri, bagaimana cara dia bergaul dengan kawan-kawan, ya kan? Ya. Sehingga memang ini bisa mengarahkan. Tadi kan dasarnya kan sportivitas itu. Tidak ada saling sentimen, tidak ada saling Yang penting bagaimana ke depan ini budaya-budaya yang sudah sekian lama itu bisa dibangkitkan kembali. Ibarat kata orang itu menarik kembali batang yang tenggelam itu. Ya. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Para pendekar, kita sudah mendapat ilmu ini ya, dan memang betul saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak. Dan memang kan orang melihat nih silat itu seperti tari, sehingga mereka enggan atau malu untuk belajar. Sejarahnya itu yang setahu saya Pak Abrar, Pak Rizal, memang betul pencak silat itu diciptakan seperti tari. Mengapa? Karena zaman penjajahan dulu itu bangsa Indonesia ini, pribumi ini dilarang untuk latihan bela diri. Karena kalau bisa bela diri akan melawan penjajah, company. Ketika ketahuan bela diri, dibunuh, ditembak dia Pak. Nah, inilah hebatnya orang-orang tua kita, guru-guru kita yang terdahulu meramu, membungkus pencak silat itu, gerakannya menjadi sebuah seni, diiringi dengan musik. Ketika ada pemeriksaan atau kalau zaman sekarang razia lah ya, Mata-mata lah ya. atau mata-mata ada penggerebekan, mereka akan menunjukkan ya, contoh seperti ini aja, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dilihat secara umum ini tarian, tetapi ini fungsinya luar biasa. Ini membuka kuncian, kemudian kalau di daerah Jawa Barat ya, pundak main, kalau dilihat memang kuncian, tapi ini adalah membuka kuncian, dibuat sedemikian rupa. Saya sangat berterima kasih pada orang-orang tua dulu. Seni bisa menjadi bela diri untuk mengelabui para penjajah. Nah, jadi di sini ya saya ini mungkin kalau sudah ada udah bisa atau belum, saya kurang tahu, tapi ya kita bisa bilang jurusnya seperti ini Pak Abrar. Kalau saya ikut ya 1, 2, putar, balik lagi, tutup. Nah, ini jurus. Nah, mungkin ada pertimbangan ini apa nih? Nah, anak-anak kan nggak tahu nih, ya. Jadi kalau contoh kita berdiri sini aja Pak, kita sini aja. Pegang saya, nah pegang saya. Jadi gini aja. Jadi kalau kita dipegang biasanya kan, Ya. kuat ya, nggak bisa, karena lawan ada tenaga. Kita lembut aja dari sini, tek, lepas. Kemudian dari sini, tadi kan sini, ini putar sini, Pasti ya. lepas juga. Nah, jadi memang seperti tarian. Dari sini kita bisa lari. Lari itu udah bela diri. Ya. Walaupun angka 1000. Iya, jadi dari sini tek, 1, 2. Sekeras apa, sebesar apa tangan ini, itu akan lepas. Itulah hebatnya pencak silat. Jadi dibentuk ketika ini dengan musik ting tong sani satu nih satu lepas jurus, ya kan? Nah, dari sini teng jurus,
Kalau kita ingin nguncinya di sini, ya. Colek lari. Nah, dia megang saya, dia megang ini lah kunci. Sakit nggak gitu? Namanya. Nah, jadi hal seperti itu yang akan saya sampaikan kepada generasi muda. Saya akan turun ke lapangan, saya akan turun ke tempat keramaian, saya akan turun ke malam minggu menyampaikan ini loh silat. Ya. Dari salaman ke Pak Abrar. Nah, jadi kalau silat Melayu itu seperti ini, tap ya, ya. Salam Pak Abrar. Dari sini itu kuncian. Ya. Nah, dari sini itu kuncian. Ya. Tak, kan? Tak. Karena dia ke bawah kan, umat. Nah, jadi dari salaman saja ini udah kuncian. Misalnya tek, tak. Tambah sedikit aja. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau tangan yang besar? Tangan besar. Ya jangan semua yang kita ambil. Ujung aja. Ujungnya aja. Nah, mau 1 atau 2. Jadi memang sebelum Melayu tek, 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 bawah. Nah, jadi silat seperti seni, seperti tari, yes, ya. Tapi intinya itu adalah jurus. Jurus untuk membungkus para penjajah, para company agar mengiyakan bahwa itu adalah tarian, adalah Kesenian. dan budaya. Bukan bela diri intinya. Ya, jadi nanti di rumah Pak ini aja pasti lepas. Ya. Dengan syarat gini, ketika orang besar ini kita jangan buka, tapi lepas. Ya, kuat di tenaganya nih. Tenaga tengah badan. Dia di pelan aja, pasti dia ngikut. Tapi kalau kita wah ini, ya mudah-mudahan jurus ini tadi itu Ada manfaat. ada upaya lah. Paling tidak untuk anak kita perempuan, Ya. cucu-cucu kita. Oke, thank you, terima kasih kehadiran dari Pak Abrar. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mari, ayo kita belajar pencak silat.